Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bian Mohar, masih di channel Mohar Garage. Kali ini gue kesempatan buat nge-review, atau bukan nge-review ya, kayak lebih worth it nggak sih lo ngeluarin budget untuk sebuah velg dengan nominal yang menurut gue sendiri itu cukup besar ya. Karena setelah gue total dari beli velg, terus bikin bracket, terus juga bikin nut gear, beli bannya, sama beli di depan belakangnya, itu sekitar 58 jutaan. Nah sekarang mungkin gue mau review untuk si velgnya dulu nih. Di samping gue ini sekarang udah ada velg dari OZ Racing yang keluaran untuk RS 125 atau 200, Honda NSR 250 NSF dengan tipenya itu yang Piega R. Nah gue sih pengen tahu nih, kira-kira worth it nggak sih lo dengan harga 33 juta velg only? Apa sih yang lo dapet dari sebuah velg yang seharga 33 juta itu? Ada. Sini tutupan ya, Pik ya? Nggak tutupan, aman. Apa di bawah aja? Di bawah aja lah ya. Nah, di sini ada yang depan, terus ada juga. Ini sih gue nggak tahu ya dalamnya apa nih ya. Oke, ada ini juga, ntar gue buka nih. Nah, jadi kalau lu beli velg ini seharga 33 juta, lu cuman dapat kayak begini nih. Ada velg depan. Oh, tapi dia udah dapat ininya nih. Dia udah dapat si pentil miringnya ini nih, mereknya OZ juga. Ya benar, mereknya OZ. Sama tutupnya ini yang dari aluminium. Oh iya, gue harus ada timbangan ya harusnya ya, biar ketahuan ya. Ya nggak sih? Karena menurut gue kalau misalnya kita angkat pakai tangan, ini mungkin nggak jauh beda sih berat-beratnya sama yang RCB SV522. Tapi kan bedanya ini dia memang lebih lebar ya, untuk ukuran itu 250, 350. Tapi emang di sini ketulisnya itu for racing use only. Anjay. Dan udah dapet kayak apa ya, bearing ya. Bearing udah dapet, bos dalam juga udah dapet, terus ada si bracketnya juga di sini. Bossing untuk yang di bagian piringan sebelah kanan. Secara konstruk dan bahan sih menurut gue fittingnya oke banget nih. Terus juga castingnya tuh oke banget. Gue juga nggak tahu ini magnesium atau bukan. Secara bahannya gue nggak begitu paham. Tapi yang jelas di sini gue pengen lebih ke stylenya. Kalau untuk masalah style, so far oke sih, mirip-mirip. Emang peruntukan buat Honda kali ya. Jadi bentuk-bentukannya kayak velg Supra 125 sih. Mirip banget, sumpah. Mirip banget kayak Supra 125, tapi bedanya dia di sini tuh kayak ada kopong lengkungan gitu. Terus juga di setiap batangnya dia ada kayak milling gitu. So far catching banget sih, emang keren banget. Kalau buat ini yang depan, kalau untuk yang bagian belakang, nah, tapi emang nggak ada sih tulisannya ya. Lebarnya berapa itu nggak ada, di sini kosong. Dia ada modelnya bosnya untuk ke bagian sinap gear ya. Dia modelnya bossing sama karet nih. Nah, makanya dia harus dibikin dudukan untuk gearnya lagi yang menyesuaikan. Tapi kalau misalnya si Asep bilang kemarin, ini sebenarnya mirip kayak punya Tiger ya, Asep? Mirip kayak punya Tiger ya? Ini. Tiger kayak gini, men. Atau emang karena memang untuk Honda, makanya dibikin kayak gini, gue juga kurang paham sih ya. Tapi emang desainnya ini, menurut gue sih, apa ya, mewah ya. Mewah sih. Dengan castingnya dia dan warna black matte-nya dia itu nggak glossy-glossy banget. Mewah sih, mewah banget.
So far oke, tapi untuk bobotnya sendiri menurut gue sih apa ya? Ini hitungan berat sih, masih berat lah. Nggak enteng-enteng banget kok ini. Yang pikiran gue tuh lu dengan budget 33 juta lu akan dapetin yang bener-bener enteng gitu. Karena dulu gue juga sempat pernah ngangkat yang model full carbon yang dari merek BST kalau nggak salah. Itu gila sih, kalau itu worth it menurut gue. Lu beli seharga 50 juta, tapi pas diangkat itu bener-bener nggak ada beban. Kalau ini masih berasa berat sih. Mungkin ntar gue akan bikin ini ya, pas di keadaan ditimbangnya deh. Keadaan ditimbangnya ini berapa kilo sih? Kalau inian gue sih belakang ini sekitar 4 kiloan deh kayaknya. Sekitar 4 sampai 5 kilo kayaknya. Tapi nggak tahu pastinya berapa. Mungkin ntar gue kasih lihat video detailnya. Jadi kalau belakang juga sama, udah dapet kelahar juga, bosing dalam udah dapet juga. Terus apa lagi ya? Bisa stripping. Biasa aja gitu, stiker biasa OZ Racing. Nggak ada yang bikin kayak menandakan ini harus mahal. Mungkin kita beli brand kali ya. Nah kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya lu tanya ke gua, worth it nggak sih bang lu ngeluarin dana sekitar 58 juta untuk lu fitting velg ini di Ninja RR? Menurut gua enggak. Kenapa enggak? Karena dengan budget segitu mungkin lu bisa dapet ya RCBC cukup ya. Cuman kalau misalnya lu sultan duit lu nggak batas ya terserah lu sih, itu hak lu. Cuman kalau gue pribadi gitu kan disuruh beli velg dengan harga segini dan untuk di setup di kaki-kaki dengan budget yang menurut gue overprice. Bannya aja depan belakang itu udah 5.700.000. Karena gue pakai Super Corsa 120/70 untuk depannya, yang belakang itu 120/70, belakang depan itu 110/70. Itu gue pakai yang SC1 V1 yang tahun 2020 sama 2019. Itu udah 5.700.000. Nah, belum lu untuk dis depan pasti lu pakai NX 4. NX 4 aja di situ sekitar 4 jutaan. Terus yang belakang sekitar 1,8 juta. Terus bikin pelende segala macem itu kisaran habis 5 jutaan. Jadi worth it gak sih menurut lu? Gue sih pengen tahu masih gini, kalau misalnya memang lu budget lu lebih mungkin ya bodo amat kan. Tapi kan kalau untuk yang berpikir ini aman gak ya kalau misalnya dipakai untuk daily gitu kan, gila lu kalau misalnya velg kayak gini tahu-tahu nabrak lubang kan, kuat gak sih gitu kan. Kalau menurut gue sih kayak enggak sih, bakal pengok-pengok juga. Ya gimana ya, mungkin orang kelebihan uang terus pengen untuk fashion, silakan aja sih, nggak masalah. Tapi ini first project gue untuk masang si OZ Vega R ini di Ninja RR. Jadi ntar akan juga ada proses dari awal rangka sampai dia berdiri. Emang ini gila sih, semua barang-barangnya gila. Bautnya aja itu sekitar 16 jutaan. Full baut body dan baut mesin. Itu semua sekitar 16 jutaan. Nah, pasti lo akan penasaran kan bentuknya kayak gimana. Oh iya, bentuknya kayak gimana itu motor. Mungkin ntar akan ada segmen khusus buat itu motor. Di sini, gunting deh. Oh, ini spacer. Ini untuk spacernya. Oh, ternyata udah ada. Jadi dia udah spacernya langsung. Ini untuk kayak bosing ya, ibaratnya kayak napgear ya. Semi napgear berarti ntar napgearnya dibikin di sini nih. Tempel untuk yang di bawah 3 ini. Baru dibikin dari bahan mentah yang aluminium. Ntar dipasang ke sini, disesuaikan sama gearnya buat Ninja RR. Gokil juga sih, keren juga sih fittingnya, oke banget ya. Kayak gini dong bro, dapetnya 3 biji. Anjing. Oke, mungkin sekian aja. Ntar gue akan kasih lihat lagi videonya pas proses untuk pembuatan dari si napgearnya, terus bracketnya, semua segala macem. Ntar gue akan ambil di stock shootnya, terus akan gue bikin untuk satu part video dari si motor yang ZX biru ini. Dari awal pertama kali sampai dia berdiri ini dengan velg ini, kira-kira apa sih barang-barang yang nempel tuh di motor. Gue juga pusing sih ngeliatnya. Gila, semua barang kayak bakal nempel sih, dan harganya nggak masuk akal sih menurut gue, sayang juga. Terus mantengin channel YouTube dari Mohar Garage, jangan lupa di subscribe, like and comment, terus juga di share. Oke, thank you bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.